Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Bandung memanas. Prabowo turun tangan usai nyawa Tom Haye diancam, negara tak akan diam. Bandung tidak lagi hanya panas oleh euforia sepak bola. Kota ini mendadak berubah menjadi pusat ketegangan nasional setelah kabar mengerikan mencuat ke publik. Nyawa Tom Haye, gelandang kunci Persib Bandung sekaligus pilar timnas Indonesia, berada dalam ancaman nyata. Bukan sekadar teror maya, bukan gertakan anonim biasa. Kali ini ancaman disebut-sebut sudah memasuki fase serius, terstruktur, dan berbahaya. Situasi tersebut memaksa negara turun tangan langsung. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dilaporkan memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Pesannya tegas, tanpa kompromi, negara tidak akan diam. Siapapun yang mengancam nyawa atlet nasional adalah musuh hukum dan musuh negara. Pernyataan itu langsung mengubah atmosfer. Dari sekadar isu sepak bola, kasus Tom Haye melonjak menjadi persoalan keamanan nasional. Ancaman yang mengguncang sepak bola Indonesia. Segalanya bermula ketika Tom Haye menerima serangkaian pesan ancaman yang brutal, penuh intimidasi, dan secara eksplisit menyebut rencana pembunuhan. Sumber internal menyebutkan ancaman tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disertai detail yang membuat aparat menilai risikonya sangat tinggi. Bandung pun memanas. Latihan Persib sempat diketatkan pengamanannya. Aparat bersenjata terlihat berjaga di sekitar fasilitas latihan. Manajemen klub bergerak cepat, sementara PSSI langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan negara. Tom Haye, pemain yang selama ini dikenal tenang dan profesional, dikabarkan tetap menjalani aktivitasnya dengan pengawalan khusus. Namun publik tahu, tidak ada pemain yang benar-benar kebal terhadap ancaman nyata. Prabowo turun tangan, negara hadir, negara bertindak. Masuknya Presiden Prabowo Subianto ke dalam pusaran kasus ini menjadi sinyal keras. Ini bukan lagi urusan klub, bukan sekadar urusan federasi. Ini adalah urusan negara. Sumber di lingkar pemerintahan mengungkapkan bahwa Prabowo menerima laporan lengkap dari aparat intelijen dan kepolisian. Analisis awal menyebutkan ancaman tersebut berpotensi berasal dari jaringan terorganisir yang memanfaatkan sentimen sepak bola, fanatisme ekstrim, dan kebencian yang dipelihara di ruang digital. Prabowo, dengan latar belakang militernya, disebut langsung menginstruksikan pengamanan maksimal dan penindakan cepat. Tidak boleh ada ruang bagi teror dalam olahraga. Atlet adalah aset bangsa. Itu pesan yang beredar luas di kalangan elit pemerintahan. Bandung siaga, kota sepak bola dalam tekanan. Bandung adalah jantung Persib. Kota ini hidup dengan sepak bola. Namun kali ini, denyut itu bercampur dengan kegelisahan. Bobotoh, yang selama ini dikenal fanatik namun loyal, bereaksi keras. Media sosial dibanjiri satu suara, lindungi Tom Haye, lindungi Persib, lindungi Timnas Indonesia. Ancaman terhadap satu pemain dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh identitas sepak bola Bandung. Spanduk dukungan mulai bermunculan. Pesan-pesan solidaritas datang dari berbagai kota, bahkan dari pemain timnas lain yang mengecam keras aksi teror tersebut. Bandung memanas, bukan oleh amarah buta, tetapi oleh rasa keadilan yang terusik. PSSI, TNI, Polri bergerak bersamaan. Tak butuh waktu lama hingga PSSI mengeluarkan pernyataan resmi. Federasi menyebut ancaman terhadap Tom Haye sebagai tindakan kriminal serius yang mencederai wajah sepak bola nasional. Koordinasi lintas lembaga dilakukan. Kepolisian meningkatkan pengamanan. Unsur TNI turut dilibatkan dalam pengawasan intelijen.
Jalur digital ditelusuri, komunikasi anonim dianalisis, dan lingkaran pelaku mulai dipersempit. Pesan negara jelas. Tidak ada tempat bersembunyi bagi pelaku teror. Tom Haye tetap berdiri di tengah ancaman. Di tengah badai, Tom Haye menunjukkan sikap yang membuat publik semakin menghormatinya. Ia tidak mencari sensasi, tidak bersembunyi dari tanggung jawab. Ia tetap menyatakan komitmennya untuk Persib dan Timnas Indonesia. Namun negara tidak menunggu sampai sesuatu terjadi. Pengamanan berlapis diterapkan. Setiap pergerakan dipantau. Ini bukan paranoia, ini adalah pencegahan. Karena sejarah telah mengajarkan satu hal pahit. Ancaman yang diremehkan seringkali berujung tragedi. Garis merah yang tidak boleh dilewati. Kasus ini menandai sebuah garis merah baru dalam sepak bola Indonesia. Kritik boleh, cemooh boleh, rivalitas boleh, tapi ancaman nyawa adalah kejahatan absolut. Prabowo Subianto disebut sangat keras dalam hal ini. Ancaman terhadap atlet nasional dipandang sama seriusnya dengan ancaman terhadap simbol negara. Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi. Negara berdiri di belakang atletnya. Kalimat itu kini bergema di ruang publik. Pesan untuk semua, sepak bola bukan medan teror. Bandung memanas, Indonesia terjaga, dan pesan negara bergema jelas. Kasus Tom Haye menjadi peringatan keras bahwa fanatisme yang melampaui batas dapat berubah menjadi monster. Negara tidak akan diam. Hukum akan berjalan. Dan siapapun yang mencoba mengancam nyawa atlet Indonesia akan berhadapan dengan kekuatan penuh negara. Bandung tidak lagi hanya panas oleh euforia sepak bola. Kota ini mendadak berubah menjadi pusat ketegangan nasional setelah kabar mengerikan mencuat ke publik. Nyawa Tom Haye, gelandang kunci Persib Bandung sekaligus pilar Timnas Indonesia, berada dalam ancaman nyata. Bukan sekadar teror maya, bukan gertakan anonim biasa. Kali ini ancaman disebut-sebut sudah memasuki fase serius, terstruktur, dan berbahaya. Situasi tersebut memaksa negara turun tangan langsung. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dilaporkan memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Pesannya tegas, tanpa kompromi, negara tidak akan diam. Siapapun yang mengancam nyawa atlet nasional adalah musuh hukum dan musuh negara. Pernyataan itu langsung mengubah atmosfer. Dari sekadar isu sepak bola, kasus Tom Haye melonjak menjadi persoalan keamanan nasional. Ancaman yang mengguncang sepak bola Indonesia. Segalanya bermula ketika Tom Haye menerima serangkaian pesan ancaman yang brutal, penuh intimidasi, dan secara eksplisit menyebut rencana pembunuhan. Sumber internal menyebutkan ancaman tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan disertai detail yang membuat aparat menilai risikonya sangat tinggi. Bandung pun memanas. Latihan Persib sempat diketatkan pengamanannya. Aparat bersenjata terlihat berjaga di sekitar fasilitas latihan. Manajemen klub bergerak cepat, sementara PSSI langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan negara. Tom Haye, pemain yang selama ini dikenal tenang dan profesional, dikabarkan tetap menjalani aktivitasnya dengan pengawalan khusus. Namun publik tahu, tidak ada pemain yang benar-benar kebal terhadap ancaman nyata. Prabowo turun tangan, negara hadir, negara bertindak. Masuknya Presiden Prabowo Subianto ke dalam pusaran kasus ini menjadi sinyal keras. Ini bukan lagi urusan klub, bukan sekadar urusan federasi. Ini adalah urusan negara. Sumber di lingkar pemerintahan mengungkapkan bahwa Prabowo menerima laporan lengkap dari aparat intelijen dan kepolisian. Analisis awal menyebutkan ancaman tersebut berpotensi berasal dari jaringan terorganisir yang memanfaatkan sentimen sepak bola, fanatisme ekstrim, dan kebencian yang dipelihara di ruang digital. Prabowo, dengan latar belakang militernya, disebut langsung menginstruksikan pengamanan maksimal dan penindakan cepat. Tidak boleh ada ruang bagi teror dalam olahraga. Atlet adalah aset bangsa. Itu pesan yang beredar luas di kalangan elit pemerintahan. Bandung siaga, kota sepak bola dalam tekanan. Bandung adalah jantung Persib. Kota ini hidup dengan sepak bola. Namun kali ini, denyut itu bercampur dengan kegelisahan. Bobotoh, yang selama ini dikenal fanatik namun loyal, bereaksi keras. Media sosial dibanjiri satu suara,
lindungi Tom Haye, lindungi Persib, lindungi Timnas Indonesia. Ancaman terhadap satu pemain dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh identitas sepak bola Bandung.